hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi Perdana kelompok Living Word Kelapa Gading. Kita bersyukur bisa berkumpul dalam hujan. Misa akan dipersembahkan oleh Pastor Andre Deli Marta. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pastor. Untuk lagu pembuka, kita akan menyanyikan lagu Dengan Gembira. Dengan gembira kita semua menghadap Tuhan, tepukan dan bersukaria serta besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohon rahmat terima. Akan kita pun berkenan kepadanya. Satukan hati umatmu yang Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Tindak kami seperti dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, komunitas Living Word, terima kasih sudah mengundang saya untuk perayaan Ekaristi. Syukur tahun baru Imlek. Kita berdoa supaya ke depannya kita semua mampu menjalani tahun ini dengan penuh kesetiaan terhadap tugas, panggilan kita, pelayanan. Kita berdoa supaya tahun ini kita bisa jalani juga dengan kesabaran, dengan tetap penuh iman. Terus terang, biarpun kita memohon yang baik-baik, tetap kita tidak tahu hidup kedepannya seperti apa. Mau nggak mau kan harus terima. Nah, bagaimana menerimanya itulah yang penting. Hari ini kita bisa bersama dengan saudara-saudari kita yang punya keterbatasan fisik, ya, cacat ataupun hal-hal lainnya. Ya, kita berdoa supaya mereka juga bisa dikuatkan, bisa diberikan kesabaran terus, ya, untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan percaya seperti tema berarti tidak ada, diberkati dan menjadi berkat. Ya, apapun juga kondisi kita, kita harus jadi orang, jadi pribadi yang tahu bersyukur. Hanya dengan demikian barulah kita bisa menjadi berkat orang lain. Ya, mari kita siapkan hati kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih-Nya dan ampun daripadanya supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci. Kita ungkapkan sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquinas cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan.
Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan disitulah ia dipanggil di kemah dengan Iskak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia, itulah yang sebabnya. Dari salah satu yang malah telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang yang telah memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka malah melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang telah berkata demikian juga menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kalah ia dicobai. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tinggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Iskaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang, sekalipun mereka sudah mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk lagu entah bacaan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Takkan kekurangan
dunia, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Kemudian mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saya mau bercerita sesuatu hal tentang papa saya. Satu kisah saja ya. Ini menyangkut Imlek juga. Biasanya orang Tionghoa kalau mau Imlek kebanyakan, khususnya mereka yang belum menjadi Katolik atau Kristen, banyak orang itu pergi ke vihara dan mereka melihat peruntungan di tahun ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan ciamsi, tahu ciamsi, ya. Dan banyak. Papa saya itu seorang biksu. Papa saya tinggal di vihara yang di Pacen, tahu ya? Vihara Santa Clara, naik ke atas itu ada vihara. Dia tinggal di sana dulu, ya. Dan dia pergi waktu, tentu saja semua Katolik, istri, mama saya, anak-anak semua Katolik. Jadi ketika semua sudah meninggalkan rumah, saya yang terakhir masuk seminari, tinggal mama sama papa. Papa memang sejak muda sudah sangat berdoa liapkeng, ya. Jadi ketika sudah selesai, maka dia memutuskan untuk mengikuti suara hatinya masuk vihara. Mama tinggal bersama dengan keponakan saya di rumah, temenin mama. Jadi apa ya? Neneknya ya, ponakan saya panggil mama saya nenek. Nah, tentu saja saya sering kunjungin dia, terutama waktu liburan. Saya menjalani panggilan imam pembinaan itu kurang lebih 11 tahun. Dan karena saya menjalaninya di luar negeri, maka saya dapat jatah pulang gak setiap tahun, setiap 3 tahun sekali. Jadi selama kurun waktu pembinaan saya, sebelum jadi pastor, saya ada kesempatan pulang 3 kali saja. Dan ya, pada pertemuan yang kedua saya kunjungin dia di vihara, dia ajak saya untuk ciamsi. Ya, bukan Imlek waktu itu, tapi ciamsi. Tentu saja saya nggak percaya, ya. Dan ya untuk menyenangkan dia, saya ikutin. Tahu ya, mungkin yang belum tahu saya ceritakan ciamsi. Jadi kalau ciamsi itu, kita pertama-tama harus berdoa dulu di luar. Pegang hio, doa di luar kepada langit. Ya, kita berdoa di luar pada langit, taruh hio di sana. Kemudian kita masuk ke vihara. Nah di vihara itu, di kelenteng itu ada banyak altar dengan patung-patungnya. Banyak Kuan Kong, Dewi Kuan Yin, dewa yang lain lagi. Nah saya ikutin dia yang dampingin saya. Jadi kita berdoa tuh di satu altar, dewa ini, dewa itu, kesana kesini sampai akhirnya kita tiba di altar yang utama, di mana ada si bukan Cilayut sih, apa ya, Budanya itu ya, sama yang lainnya. Nah di sana kemudian habis dari sana kita sebutkan nama kita, umur kita, status kita, lalu permohonannya apa,
Ya, terus terang saya tidak berdoa. Nah, ini mau mengikuti kemauan Papa. Jadi ya, sebutkan namanya permohonan dalam hati saja. Habis itu kita kocok itu bambu stick ya. Bambu itu ada nomornya. Ya, jadi ada bambu, ada nomornya. Nanti kalau keluar nomornya, keluar bambu itu dengan nomor, baru kita lempar persetujuan dulu, baru pergi di laci, ada nomornya, nomor berapa kita ada, dan disitulah ramalan kita, pertanyaan kita, permohonan kita dijawab atau tidak. Oke. Jadi saya itu mulai kocok sampai keluar itu bambu, harus keluar satu. Kalau keluarnya dua, kita harus ulang sampai keluar hanya satu. Begitu keluar satu, itu pun juga kita belum langsung pergi ke nomor itu, kita harus minta persetujuan Dewa Dewi juga. Jadi kita lempar yang namanya xiaopo. Ya, kita lempar yang namanya, ada satu kayu bentuknya seperti ginjal ya, mungkin kayak gitu, kayak kacang. Kayak kacang kedelai tapi gede. Dan dibagi dua, yang satu sisinya datar dan dua melengkung. Jadi kalau disatuin itu kayak kacang kedelai. Jadi itu dipecah dua tuh, tapi gede ya, segede tangan ginilah, gede mangga kayak begitu. Nah kita lempar, nggak tahu doanya, saya nggak berdoa, kekotok terus lempar. Kalau posisinya dua menutup, jadi posisi yang datar itu kan ada dua tuh ya, kita harus lempar. Kalau dua-duanya menghadap ke bawah, posisi yang datar itu menghadap ke bawah, jadi nutup, itu berarti nggak disetujui. Kita harus ulang, kocok lagi itu bambu ya supaya keluar. Kalau posisi yang jatuh adalah dua-duanya ke atas, ya jadi yang datar itu dua-dua begini ke atas ya, itu katanya bebas. Mau lanjut langsung ambil nomor itu laci atau mau mengulang lagi, ya. Idealnya, bagusnya, istilahnya mah 100% ini jawaban dari yang di atas, itu harus ketika dilempar kacang kedelai yang gede itu harus yang satu menghadap ke atas, yang satu menutup. Jadi posisinya itu tutup dan terbuka gitu. Ya. Apa yang terjadi? Udah keluar satu kali, benar. Ayo minta persetujuan kacang kedelai, kacang kedelai. Lempar. 3 kali saya coba, 3 kali hasilnya tidak memuaskan. Jadi nggak bisa. Terus papa saya bilang ke saya, kamu nggak percaya ya? Dengan saya tahu dia sedih karena saya mungkin dia nggak percaya. Karena memang saya nggak percaya. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya mau menyerahkan hati papa saya. Kalau memang ini benar ya udah, saya ikutin ya. Saya sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya dia suruh saya ulang dari awal. Dia ulang dari awal. Ayo kita ulang lagi dari awal. Ya enggak, dia pengen memastikan itu, karena saya melakukan itu karena udah dalam tahap terakhir mau pergi belajar teologi. Jadi diulang lagi, pergi lagi keluar, berdoa lagi pada Dewa Langit. Pergi kunjungin altar-altar itu, Dewa Dewi satu lagi. Tapi yang kedua ini lancar. Benar-benar saya keluarnya cuma satu. Ketika dilempar pun langsung disetujui. Maka saya masih ingat nomornya nomor 15. Masuk keluar terus nomor 15. Akhirnya dia ambil nomor ini, dia yang ambil itu di laci kecil nomor 15 keluar. Lalu keluarlah jawaban atau nubuat atau ramalan tentang masa depan saya rupanya. Karena saya kan gak ngucapin apa-apa. Saya tidak ucapkan permohonan, saya tidak mau tahu apa-apa. Mungkin papa saya dalam hatinya yang mohon itu. Dan keluar. Apa yang tertulis di sana saya masih ingat. Persisnya saya nggak tahu, saya lupa. Tapi kurang lebih seperti ini. Cita-cita atau tujuan bisa dicapai, tetapi jalan banyak batu dan banyak halangan. Cita-cita dapat tercapai, tetapi jalan berbatu dan banyak halangan. Seperti itu. Dan tentu saja dengan jawaban seperti itu, papa saya sedih ya. Papa saya sedih, kan kita semua baca. Saya datang dengan mama saya. Terus mama saya tarik saya ke sana. Nggak usah percaya gitu-gitu. Nggak usah percaya. Saya yang percaya, nggak percaya, saya diam saja. Untuk saya, ya apapun juga tetap.
Nah itulah, itu papa saya. Kemudian dia meninggal sebelum saya menjadi pastor. Dia di 2 tahun setelah itu dia meninggal dunia. Iya. Akhirnya saya jalani hidup seminari. Masih teringat sih apa yang diramalkan, tapi saya tidak begitu peduli ya. Memang ada beberapa kali kesulitan, beberapa kali kayak benar-benar membuat saya dalam kesusahan. Khususnya untuk menjawab dengan setia, ya saya mau tetap jadi pastor. Ya, karena banyak sekali godaan, banyak sekali iming-iming ya. Kalau gua keluar, gua ya misalnya kalau ketemu temen udah punya rumah, punya istri, punya anak, punya segala macam, kita kan ngomong, ih gua punya apa, nggak punya apa-apa, udah umur segini nggak punya apa-apa, belajar dulu ya. Pernah saya tugas di Timur ngajar 30 jam 1 minggu, wah ngajar sampai kurus, saya kurus. Dulu saya kurus kan, bukan kurus karena mengajar sih ya, kurus karena banyak gerak. Tapi ya makan hati juga, karena apa yang namanya mengajar, kita ngajar, anak-anak belum tentu ngerti semua ya. Untuk mempersiapkan 1 jam mengajar saja butuh untuk saya 2 jam untuk persiapan ya. Apalagi saya mengajar fisika dan kimia, dan saya bukan kuliah jurusan itu. Itu karena nggak ada guru, maka lu belajar deh, nih kasih buku pelajarin. Jadi otomatis saya mau nggak mau harus belajar dulu ya, ngulang lagi tuh, belajar lagi, ada soal saya coba mencari. Jadi 1 jam ngajar saya harus siapkan itu 2 jam untuk persiapannya. Dan dari misalnya 30 siswa paling hanya 2 atau 3 yang ngerti ya. Itu kan untuk kita ya, orang yang kerja karena uang mungkin ya masa bodoh ya, gue ngerti-ngerti, enggak, udah masa bodoh. Tapi saya kan enggak, maksudnya kenapa sih nggak ngerti, jadi capek hati sendiri ya, terbebani begitu. Apalagi kemudian teman saya datang kunjungin saya, wah segala macam. Kita sempat hitung-hitungan sama Tuhan, buset deh, gue kalau di luar, gue kalau ngajar 30 jam gue dapat berapa ini ya, segala macam. Di sini nggak ada apa-apa, boro-boro ya. Nggak ada sama sekali, saya nggak punya apa-apa. Memang semua kebutuhan dipenuhi, kita tinggal minta komunitas. Mau baju kalau emang nggak ada ya kita minta, mau apa. Tapi uang juga nggak pegang, kendaraan juga nggak punya sama sekali ya. Itu jadi untung saja mungkin karena kepribadian saya atau doa dari orang tua, hal-hal seperti itu tidak lama saya ladenin ya. Perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran itu tidak lama saya ladenin. Kenapa? Karena saya tetap, saya kan pastor, saya kan calon pastor. Ya udah tekuni aja, lihat saja ke depannya bagaimana ya. Dan itu untungnya yaitu seperti saya nggak begitu ngeladenin, mikirin lama. Jadi masuk dalam kesusahan itu terus dipikirin dulu, dibawa sampai berhari-hari. Kagak, biasanya saya 1 hari atau 2 hari, habis itu saya udah nggak mikirin lagi ya, udah terus sibuk dengan kegiatan-kegiatan lagi ya, seperti itu. Dalam kehidupan ada seperti itu, selalu ada. Tapi seperti dalam bacaan Injil, kalau ada Tuhan bersama kita, apapun juga kesusahan, apapun juga penderitaan, pasti akan bisa kita lewati. Yang penting ada Tuhan. Yang penting kita menyebut nama Tuhan seperti para murid. Guru, jangan diam saja. Lihat ada badai, selamatkanlah kami. Tapi tetap kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap bersama dengan Dia. Nah untuk itu perlu iman. Itulah iman yang dikatakan dalam bacaan pertama. Iman adalah percaya pada sesuatu yang kita tidak lihat, berharap pada sesuatu yang mungkin sulit untuk diharapkan ya, itulah iman. Maka tidak heran kalau Abraham itu disebut bapak orang beriman. Ngapain ninggalin tanah yang kamu sudah punya, udah sejahtera, kok ditinggalin kehidupan yang enak itu untuk pergi hanya karena mimpi? Siapa yang bisa menjamin 100% mimpi itu akan benar-benar terwujud? Ya, tapi Abraham mau karena dia beriman. Kemudian dijanjikan anak. Wah, anakku nanti banyak sekali, sebanyak pasir di laut. Wah, udah kawin berapa puluh tahun nggak dikasih anak. Bagaimana bisa janji itu terpenuhi? Tapi Abraham tetap percaya suatu saat waktunya Tuhan
saya pasti akan diberikan keturunan. Dan benar diberikan Ishak. Dan sekalipun Ishak diberikan, dia masih dicobai. Persembahkan Ishak untuk saya. Masuk akal tidak? Anak satu-satunya yang kalau dari dia, mudah-mudahan kalau dia kawin punya anak selusin, sehingga nanti selusin punya istri selusin, punya anak lagi, baru banyak. Nah ini cuma satu, kok suruh dikurbanin lagi? Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia percaya pada Yahweh. Dia bersedia. Ternyata Tuhan hanya menguji dia. Jangan. Bunda Maria pun sama. Seperti itu. Dan tadi saya baru dalam bacaan itu dikatakan, umat pilihan Allah yang keluar dari tanah Mesir ke tanah terjanji, mereka hanya bisa lihat, mereka hanya bisa tahu saja, tapi mereka tidak masuk ke sana. Mereka hanya tahu, dengar janji-janji itu tanahnya, tapi belum jadi milik mereka. Mereka sudah keburu meninggal dunia. Orang-orang yang keluar dari Mesir 40 tahun mengembara di padang gurun bersama dengan Musa dan kemudian penggantinya, angkatan itu tidak masuk ke tanah terjanji. Mereka hanya mendengar janji itu. Mereka rela meninggalkan Mesir untuk menderita di padang gurun, hanya berpegang teguh pada janji Yahweh akan kasih tanah mereka. Sampai mati pun mereka hanya tahu saja. Sampai mati, sebelum mati mereka dikasih tahu, itu tuh, ada gunung itu tanah terjanji. Tapi mereka nggak pernah masuk dan pernah menikmati. Anak cucu lah yang kemudian menikmatinya. Bapak Ibu saudara-saudari, itu kehidupan yang saya pikir bukan saja kita orang beriman yang menjalani. Semua orang saya pikir sama. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Kita boleh mohon pada Tuhan di tahun yang baru ini Imlek, mohon kesejahteraan, mohon kedamaian, mohon kesehatan, mohon apapun juga. Tapi kita tidak bisa 100% yakin Tuhan pasti akan memberikan itu. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Lalu apakah kemudian ya udah kalau gitu ngapain kita mohon-mohon, berpasrah saja, udah terserah pada Tuhan apa? Enggak juga. Karena ketika kita memohon, kita berharap. Dengan berharap itulah kita hidup. Orang yang tidak punya harapan, orang nggak hidup. Untuk apa hidup kalau nggak punya harapan? Biarpun harapan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Saya tetap berharap. Ya, suatu kehidupan yang lebih baik. Maka saudara-saudari, di misa hari ini, biarpun kita merayakan syukur Imlek, kita memohon pada Tuhan, apapun juga yang kita memohonkan, tapi tetap harus percaya bahwa Tuhan yang kita tidak tinggalkan, yang ada bersama dengan kita, pasti tahu akan memberikan kita yang terbaik. Apapun juga yang kita terima di tahun ini, mudah-mudahan kita tidak kecewa. Mudah-mudahan kita menjalaninya dengan keyakinan yang sama seperti dulu kita bisa melewatinya. Ya, banyak perjuangan, nggak apa-apa. Tapi saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap berseru kepada Tuhan. Apapun nanti outcome-nya, apapun nanti hasilnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mohon berkat itu dari Tuhan, rahmat itu dari Tuhan, supaya kita diberikan iman, kepercayaan, kesabaran dan keteguhan hati untuk tetap berpegang pada Tuhan pada saat-saat bagaimanapun juga yang datang dalam kehidupan kita. Nanti selesai misa, karena dalam misa biasanya nggak bagus lah ya. Selesai misa saya akan persembahkan satu lagu nanti ya, setelah lagunya Judge Paul. Lagu Judge Paul itu cerita tentang itu puitis sekali, sulit untuk diterjemahkan ya. Sangat puitis kata-katanya. Bercerita tentang bebek Mandarin dengan kupu-kupu. Ya. Dua hewan itu di dalam lagu itu ngomong tentang apa? Bebek Mandarin itu biasanya kalau orang menikah, kalau diberikan sepasang bebek, patung bebek ya, itu simbol dari kesetiaan suami istri. Bebek Mandarin menurut tradisi Tionghoa itu sangat setia.
Ketika pasangannya meninggal, dia akan tetap mencintai pasangannya, biarpun nanti dia harus menderita apapun juga, dia tetap bertahan dalam kesetiaannya itu. Ya. Sementara kupu-kupu itu melambangkan harapan, melambangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang indah. Jadi memang kita tidak bisa menguasai di dalam itu, kalau nggak salah ya, baik-baik pertama itu hidup itu seperti sungai, air sungai yang mengalir terus, dan kita tidak kuasa untuk menghentikannya. Kalau suatu saat air itu sangat deras, pedang pun tidak akan bisa menghentikan derasnya air itu. Kalau saya artikan, ya hidup itu kita tidak bisa kontrol. Seperti tadi saya katakan, kalau datang kesusahan, penderitaan pun kita mungkin tidak bisa kontrol. Hanya dengan kuasa Tuhan untuk kita orang beriman, supaya kita bisa melewatinya, kita bisa mengikutinya, ya. Tapi jangan hilang harapan. Seperti kupu-kupu, kita harusnya tetap berharap. Maka sengaja saya memilih lagu itu untuk nanti dinyanyikan setelah misa, lagunya Just Waktu, Sini yang Utemi, ya. Lagu mana itu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersatu hati dalam perayaan Ekaristi ini. Mohon penyertaan Tuhan sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sih pasti tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan dia, ya, supaya kita tetap berteguh, percaya, beriman, ya, melewati tahun ini. Tahun depan kita ketemu lagi, insya Yesus, kalau kita ketemu bersama. Baiklah, mari sekarang kita berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah putra-putrimu komunitas Living Word yang pada hari ini bersatu hati dalam perayaan Ekaristi, bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu di tahun yang lalu dan memohonkan penyertaan-Mu di tahun yang akan datang. Hari ini kami akan memanjatkan doa-doa permohonan kehadiran-Mu. Dengarkanlah semua doa permohonan kami dan kabulkanlah sekiranya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup, dan para imam, khususnya untuk Romo Andre Deli Marta, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga menjadi gembala yang baik, seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas ini semakin berkembang, dan mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat, rendah hati, melayani dengan tulus dan penuh kasih, serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudara yang difabel dimanapun berada, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidupnya dan menyempurnakan keterbatasan mereka, sehingga dapat menjalankan hidup ini penuh sukacita dan dapat mendapat berkat dan talenta yang Tuhan berikan. Kami mohon untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan memberkati pelayanan kami semua. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, hidup kami Kau beri arti yang dalam berkat Yesus Kristus Putra. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, jalan yang tidak samar-samar karena gelap, tetapi terang karena Kau sinari cahaya-Mu, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
nyanyikan lagu persembahan. Untuk lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala kebenaran, terimalah persembahan roti dan anggur bersama persembahan umat-Mu ini. Dampingilah gereja-Mu senantiasa dalam melaksanakan tugasnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Oma dari Alis, yaitu Elizabeth Sri Rahayu yang meninggal setahun yang lalu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita berdoa sambil bernyanyi.
kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Sebelum kita komuni, kita akan melakukan adorasi. Kami menimba air dengan kegembiraan dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hati putra-Mu yang terluka karena dosa-dosa kami, Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama kebaktian kepada hati kudus yang maha kudus. Yesus yang amat baik, Tebus Tuhan manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan Matamu. Kami ini umat-Mu, dan kami ini tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang maha kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina berita-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang maha murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang maha kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah
tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin. Mari kita hening sejenak, kita berdoa secara pribadi di hadapan Yesus Kristus yang hadir dalam rupa hosti suci ini. Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Mari kita ucapkan bersama-sama pujian-pujian ilahi. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, semua Allah, semua manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Bunda Allah yang berada Perawan Maria yang maha suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda, terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berada pada saya, tetapi bersabda saja, saya berpasti. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda dan tubuh Kristus, kami makin menyelami betapa kasih-Mu pada peringatan Santo Thomas Aquinas ini. Semoga kami setia mengabdi Putra-Mu dan kelak boleh memasuki kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh hidup dan karya, pelayanan, serta rencana-rencana dalam keluarga masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur